takdir Allah menyampaikan saya untuk duduk di tempat ini. Ini kira-kira bosan apa enggak? Kalau ngomong enggak, bohong itu. Ilmu ya ilmu lah. Ya tahu bosannya. Ya ngomong enggak bosan, bohong itu. Kenapa saya bilang bohong? Anak saya aja bosan lihat saya. Dia bilang itu ayah lagi begitu dia bilang. Oh rupanya kalau di Jamar mau gantian ada apa-apa Ki. Saya mau senang-senang aja gantian macam ini kalau dia minta amplopnya be. Ini mau gantiin yang lain itu tadi. Amplopnya dikasih tuh. Udah. Oh berapa ini? Jatuh tuh. Iya. Bukan begitu ceramah di kampung dewek. Tapi pegang amplopnya tebal juga ini. Apa tuh isinya? Invoice. Bu, bosan nggak? Hilang. Tapi bosan nggak bosan, yang penting jangan pulang sebelum doa. Ya Bu. Bosan nggak bosan, yang penting jangan pulang sebelum doa. Sebab puncak nanti berkah acara kita nanti ditutup dengan doa. Kalau sebelum acara selesai udah pulang, sebelum doa udah pulang, maaf mendingan kagak datang, kata guru saya begitu. Kenapa? Percuma. Kok nanti puncak keberkahan itu ditutup dengan doa. Jadi kalau belum doa jangan pulang ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Anaknya nangis pengen pulang. Cuma alasan be. Bocah anteng-anteng dicubit biar nangis. Ya, dicubit. Apa pulang kok anak gua nangis. Dicubit. Dasar pencitraan mulu kita kadang-kadang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara Isra wal Mi'raj, maka tentu kita diingatkan dengan ayat Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini kita sambil ngaji aja Pak ya. Ya. Sambil ngaji be, kita mengaji emang mengaji jadwalnya ya. Jadwal tawakupan ngaji, cuma kita bungkus dengan baju Isra Mi'raj. Kita lihat dalam sejarah beliau Rasul Isra wal Mi'raj bukan dari pantai ke pantai. Beliau Rasul Isra wal Mi'raj bukan dari gunung ke gunung, bukan dari villa ke villa, bukan dari apartemen ke apartemen. Nal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Artinya teh, nah gitu. Kalau boleh pakai teh. Ini kalau boleh ngomong pakai teh ini. Boleh nggak pakai teh ngomongnya? Boleh. Kalau nggak boleh saya pulang. Dari Kerawang. Tapi kalau teh saya mah saya nggak suka teh poci, teh tubruk saya mah nggak suka. Enaknya teh. Sukanya teh Rina, teh Riri itu suka tuh. Itu ya. Nah, Kalau kita lihat ini teh memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita tiap tahun Isra wal Mi'raj, musola Isra wal Mi'raj, majlis taklim Isra wal Mi'raj, masjid Isra wal Mi'raj,
Sekarang PT Isra wal Mi'raj, kantor juga ikut Isra wal Mi'raj. Maknanya apa? Kalau Isra wal Mi'raj, kalau Isra dari masjid ke masjid, maknanya setelah kita Isra, kita kembali ke masjid. Apa itu masjid? Simbol tempat ibadah kita kepada Allah. Lo ngapa yuk teriak-teriaknya di masa kopi, teriak-teriak udah cuekin. Coba itu, ini adab nih ya. Orang lain ngaji cuma pengen kopi, jangan teriak-teriak. Oi. WA dong. WA. Entah dia sampai. Ngaji nih ya. Ilmu itu penting Pak, tapi adab jauh lebih penting. Adab jauh di atas ilmu gitu loh. Ngomong dia lagi nggak usah ini. Ya lagi tuh bang, Irfan. Lo tadi bukan nasi kopi lo Nambah itu mah. Bukan begitu, orang kasih kopi gua kagak kan gini. Gimana nggak marah kita ya? Orang peka banyak. Pulang lewat mana dia? Lagi kita di mana-mana saya ceramah Pak, di mana-mana itu Pak. Air. Ya, di mana-mana saya ceramah. Itu pasti air putih menurut saya. Beneran. Suruh beli cupang kali Kiai. Sini lah. Beneran. Sini Saya ceramah di mana kayak pasti dikasihnya air putih. Biar bersih. Padahal penceramah air jeruk anget gitu doyan padahal mah. Ya buruan bang, lu jangan balik ya. Iklan. Ada lapar tuh. Terus. Dan dilakukan yang main kopi ya. Lanjut. Apa itu masjid? Masjid simbol ibadah. Apa itu masjid? Masjid simbol sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu masjid? Simbol penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita mau bajir Isra wal Mi'raj tiap tahun. Dana kita keluarin, betul? Tenaga kita keluarin, betul? Tapi setelah Isra wal Mi'raj, masjidnya tetap kosong. Gedein masjid. Saya ngeri Pak. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Ngeri kenapa? Takut apa yang dikatakan oleh beliau Rasul, ya'muruna masajidahum kharabu. Itu masjid Pak, kalau udah kayak Al-Jabar. Kira-kira cakep nggak Al-Jabar itu? Cakep nggak? Yakin cakep? Yakin. Saya emang nggak tahu, saya belum pernah ke sono. Ajak dong. Orang yang ngajak. Ada fotonya kapan? Jalan dah. Bermegah-megah masjid berbagus-bagus, betul. Masjid lomba-lomba bersingkat-singkat, tapi kharabun an zikrillah. Masjidnya kosong dari zikir kepada Allah. Masjidnya megah, tapi sepi daripada syiar Islam. Masjidnya mewah, tapi sepi daripada kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu. Ini kan yang kita khawatirkan. Betul nggak? Betul nggak? Apaan? Itu masjid kosong. Udah pokoknya betul biar gampang urusan ya. Biar cepat amplop dikasih ini atau ya Allah Pak, dulu guru saya pernah bilang jangan sampai masjid kita itu nasibnya kayak kurung batang gitu. Jangan. Nanti kurung batang. Potong mayat. Itu dia. Saya kan pernah cerita dulu di kampung saya Pak, ketika saya kecil di Cikarang. Ya. Sekecil lah usia SD, tapi udah hidup gitu kan, bawa SD. Kalau ada orang meninggal dunia, Pak, kalau orang mati itu kurung basang. Ingat kayak sekarang tuh, tinggal ngambil masjid ada minjem ya. Dulu mah kurung basangnya mendadak bikin, betul nggak dulu Pak? Bambu ya. Ya, pakai bambu, betul. Pakai kedebong pisang ya. Satu mati sekampung kompak bikin kurung basang.
RT-nya ikut bikin, anak mudanya ikut bikin, orang tuanya ikut bikin. Padahal yang mati satu, tapi tergabung kompak ikut gotong royong bikin kurung batang. Tapi apa yang terjadi? Begitu kurung batang selesai, satu kagak ada yang mau masuk. Betul nggak? Betul. Kurung batang udah selesai, sudah masuk gua lu aja duluan. Sendiri ini kurang apa? Jangankan yang muda, Pak Haji Gunya dia mau. Entar-entaran Entar-entaran ya. Itu yang tua, tantaran aja, entar lah. Pilok. Apa maksudnya? Jangan sampai kita mau bangun masjid, ya Pak ya, mau nyumbangnya, mau nyari dananya, mau capeknya, begitu masjid udah jadi toh. Pocong. Naudzu, makanya selesai Isra wal Mi'raj, maka mudah-mudahan masjid kita semakin syiar, amin, ya robbal. Yang sholat subuh tadi cuma 2 sok, besok mah insya Allah 5 sok. Amin, nyok. Belum puasa. Tapi sih masa kosong. Nah, ini kita Raja Bante ada hikmahnya gitu loh. Raja Bante memperingati Isra Mi'raj ada hasilnya, kan begitu Pak. Lalu yang kedua, apa maknanya masjid? Simbol dia sujud kepada Allah. Kalau dia sujud kepada Allah, akhirnya banyak ibadah kepada Allah. Kalau dia banyak ibadah kepada Allah, maka di situ dia akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang maaf Bu. Jadi boy. Nyautin, bininya siapa itu? Katanya ibu-ibu pengajian dipanggilin sama ustadz, nyautinnya sama Pak Jumar, kalau bini saya dipanggilin saya tukar sama ojek, bener saya mah. Ojek. Online. Ya Allah, sekarang ini mah apa? Banyak orang susah, hidupnya gelimpangan, hatinya resah, jiwanya gelisah karena kosong dari rahmat Allah. Kenapa kosong dari rahmat Allah? Karena jauh dari Allah. Kenapa jauh dari Allah? Karena nggak mau ibadah kepada Allah, jauh dari masjid, maka kosong dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang kurang rahmat Pak. Sekarang rumah, gedung, mobil mewah, harta berlimpah. Betul. Tapi hidupnya rumah tangga kayak neraka. Apa yang kurang? Duit banyak neraka. Istri punya selingkuhan, laki punya selingkuhan. Waduh. Coba itu. Saingan. Kata bininya, Bang, lu bisa Bang, gua juga bisa Bang. Kan nomor geledek. Aduh. Juger. Kenapa? Kurang harta enggak, kurang duit enggak. Rahmat. Iya, Pak Rahmat. Bukan rahmat itu Pak Herman. Beda rahmatnya. Pak Rahmat Allah kumisan. Bukan rahmat. Rumah tangga bini Masya Allah sekarang hidup mewah tapi anak jauh dari agama. Kenapa? Kurang rahmat. Hatinya resah, jiwanya gelisah. Kenapa? Kurang rahmat, kurang ibadah. Zaman sekarang banyak orang yang putus di rahmat Allah. Pada Allah udah bilang, wala tai'asu min rahmatillah. Jangan kau pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Sekarang kan banyak orang pada putus Pak daripada rahmat Allah. Apa bukti itu? Banyak orang stres. Iya, bukan gara-gara nyalek jadi stres. Banyak gak? Banyak. Saya lihat di WhatsApp, di YouTube, di TikTok, di Instagram. La ilaha illallah. Gara-gara nyalek dia jadi pada stres.
Ada yang pekolor doang begini, dia menghayal, wah dijabatin tangan, pekolor doang. Luar biasa. Luar biasa, kosong dari rahmat Allah. Mengejar dunia, tapi hatinya, jiwanya kosong dari rahmat Allah. Ada yang marah-marah, gombang masjid, dikirimin karpet diangkutin lagi. Betul nggak? Bukannya pindah, videonya tersebar di mana-mana. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Ada yang ngomel-ngomel, nyebar amplop nggak dapat, amplop dibalikin lagi dipinta. Kosong amplopnya. Banyak orang kita. Kenapa kosong dari rahmat Allah Subhanahu? Kenapa? Ngejar pangkat, ngejar jabatan, tapi hatinya kosong. Jadi amplop kosong. Betul? Kenapa? Maaf Pak, kalau masa itu Allah udah jamin siapa yang Allah taikan, siapa yang Allah pundurkan, siapa yang Allah jatuhkan, maka itu mutlak kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia kembalikan kepada Allah, ya Rabbi, tujuan saya tidak tercapai, berarti saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ngajakin ngaji, benar, ngajakin ngaji udah, betul gak? Konsepnya kita ngajakin ngaji, ngajakin penuhin majlis taklim, ngajakin penuhin majlis zikir. Mau ngomong apa kita sekarang? Ngomong pilpres, apa? Jagoan gua kalah. Belum tentu. Belum tentu, nggak terima dia mah. Udah apa sih ribut-ribut amat? Mana Pak Ucup? Itu yang ngajakin haji udah penting mah. Yes. Betul nggak? Betul. Ngaji. Setuju. Yang penting mah kita majlis zikir penuh, majlis salim penuh, betul nggak? Sekarang ini Masya Allah, ini banyak orang rahmat hidup Masya Allah Pak. Kalau udah kurang-kurangnya bermunajat kepada Allah, bu. Asam urat nongol. Mendingan diem gitu jangan. Jangan ya tuh ya. Ini begini nih, maaf nih. Kalau sekarang kita kosong di rahmat Allah, kalau hati kita nggak tanamkan keyakinan Allah yang mencukupi kita, maaf Pak, ibu-ibu stres Pak. Gimana nggak stres? Udah 14.000? Ya Pak ya? Iya. Betul nggak Bu? Beras mahal nggak beras? Mahal. Nggak tahu, saya nggak pernah beli beras. Aduh, bapak yang beli. Benar Pak. Jadi kalau kurang-kurang kita menyandarkan diri kita kepada Allah, stres Pak. Coba lihatin dah. Beras naik ya? Naik. Beras diborong. Betul nggak? Betul? Gas naik. Gas naik. Barang sembako naik. Amplop ceramah Naik. Tetap. Naik ke kantor. beras naik, amplop ceramah nggak naik. Lakual panitia. Ketukar lagi amplopnya. Ketukar amplop ceramah, ketukar amplop tahlil ya. Iya. Sampai kalau memang udah rezeki kita Dari rezekinya itu. nggak bakalan ketukar. Demi Allah saja, demi Allah nih, demi Allah. Saya malam apa main ceramah di Demapuri itu? Malam minggu kemarin. Bisa tutup. Malam minggu kemarin. Selesai kita, wah, berjaman kita foto-foto, mak udah pengen foto, usia gue di mana-mana pada foto kan. Selesai salam-salaman, pulang itu panitia Pak, kagak ada yang ngasih amplop, gak ada itu demi Allah. Kagak beneran, enggak ada amplop. Beneran demi Allah beneran. Iya. Saya udah naik mobil udah sampai bundaran 2 tuh, Udah pelan-pelan. baru mobilnya. Iya pelan-pelan. Gua sengaja pelan-pelan, gua yakin lupa nih. Pelan-pelan jalan. Gua mobil pelan-pelan. Ini ada Uber. Uber guys. Maaf kalau dia lupa. Gak tahu kalau dia tuh Uber Pak lewat jalan pintas. Saya macam pelan-pelan nungguin dia. Dia cepat lewat jalan pintas nungguin di bundaran 1. Negat. Ngejar kita. Coba itu. Tapi emang maaf Pak, kalau emang kita udah menyerahkan semua kepada Allah, maaf, nggak bakalan kemana, ya Pak ya. Yang sudah ditakdirkan jadi rezeki kita, nggak akan pernah jadi rezeki orang lain, betul? Biar Nih lambat. anak dengerin juga ngomong ya.
yang sudah ditakdirkan jadi jodoh ente, yuk dengerin ya, yang sudah ditakdirkan jadi jodoh ente nggak akan pernah jadi jodohnya orang lain. Setuju? Tenang aja udah, tinggal bilang sama bapak beres urusan. Udah tenang? Udah. Ingin patok merah. Terus begini aja ya. Dulu baru 10 menit. Ampun tuh dikasih. Beneran. Jangan pernah risau apa yang Allah takdirkan buat kita, gitu. Betul? 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 Makanya maaf itu kalimat. Di Isra wal Mi'raj dari masjid ke masjid. Makanya sholat ya kudu biar rajin. Yuk dengerin, jodoh itu udah ada yang ngatur. Deketin dulu yang ngaturnya, nanti dikasih. Yuk. Lu ntar kain dulu ntar, apa lu dulu? Nggak tengok bahaya lagi dah. Betul? Betul. Isra wal Mi'raj. Sholat kita yang dirapihin itu rapihin. Ya Pak ya. Ini kita maaf ya. Nih, banyak anak Ikrimah yang belakang nih, maafin ya. Mana anak Ikrimah? Perempuan banyak tuh. Dengerin nih ya. Kalau ente anak Ikrimah perempuan, ente punya pacarnya kagak sholat, putusin malam ini juga. Dengerin. WA. Tapi dia ganteng Kiai katanya gitu. Mau makan ganteng apaan Pak Herman? Kalau Allah aja dihianatin, ya Pak ya? Lagi yang cakep-cakep punya pacar kagak sholat, yang bener aja. Sorry ya. Saya nggak gila jabatan. Saya kan gak gila pacar. Aduh. Suaranya bener tuh suaranya ini. Udah ya. Saya dengar. Pak Jawan menang apa kontrak ini? Gue terlalu kamu bingung masalah ini. Ya Allah. Demikian ya. Jadi maaf deh. Kita kan sering baca, ya kafi wahai yang maha mencukupi, kan begitu. Ingat. Biar kata maaf, biar kata nih maaf terima barang-barang mahal ya. Harga-harga mahal, tapi kita ketika bersandar kepada Allah, ya kafi wahai yang maha mencukupi, Allah dia akan mencukupinya. Yakin. Dari mana caranya? Allah yang punya cara. Kita jangan mikirin caranya. Cara kita apa? Cukup bersandar, tawakal Allah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Bagaimana teknik caranya? Itu urusan Allah, kan jangan mikirin teknik. Maka pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya pernah bilang, jangan pernah kau takut miskin, karena kau adalah hamba yang maha kaya. Betul Bu? Betul Bu? Ibu ya? Bapak belum? Tenang, sabar. Ntar ada bagian Pak Herman. Kenapa saya kadang-kadang Pak Herman kalau ceramah di mana-mana suka nyapa ibu-ibu? Oh biasanya kalau di mana-mana, ibu-ibu kalau kita nggak sapa, dia suka ngobrol sama temennya tuh, gitu. Ya bener. Oh. Kadang-kadang ya, lagi ceramah cuma ongkok, yang ceramahnya ustazah. Itu ustazah pakai ngerebek banget ya, begitu dia bilang. Ngomongin ongkok. Makanya kita banyak tanya lah biar dia nggak ongkok. Supaya apa? Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna Islam yang pertama. Dari masjid ke masjid ya, maknanya standarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau kita puasa, kalau kita sholat, kita ibadah, apakah Allah untung? Enggak. Kita puasa, kita sholat bukan buat Allah. Kita satu cibuntu nih kagak ada yang sembahyang, satu cibuntu nih masjid gak ada yang sujud di masjid, Allah gak akan berkurang kekuasaannya. Betul nggak? Betul.
Betul? Kita besok Ramadan kagak ada yang puasa semua. Allah nggak akan berkurang kemahakuasaannya. Allah nggak akan berkurang kemuliaannya. Dan begitu pun sebaliknya, semua Cibuntu sujud, semua Cibuntu sholat, semua warga dunia sujud, sholat. Itu tidak akan pernah menambahkan kemuliaan Allah sedikit. Sholat kita, puasa kita, sujud kita, ibadah kita semata-mata kepentingannya buat kita, bukan buat Allah. Kita yang butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Oleh karenanya, ya, anak muda makanya ya, bayang tong, ya, jangan cuma main hadroh doang, bayang ya rajin. Amin ya robbal, amin ya robbal. Yang temannya rajin, temannya belum rajin, ajak aja, ya, ajak aja. Ya, ajak bayang biar rajin. Betul. Kalau saya pesan nih, mumpung saya ingat nih, nanti kalau kamu udah makin bagus, dapat undangan kemana-mana begini nih, ya, paham nggak? Habis sambil hadroh, begini cakep nih, cakep. Duduk dengerin ngaji sampai doa baru pulang. Nanti dapat undangan kemana-mana begini cakep nih. Ya, apa selesai? Ya pesan cepat anak kelima bang mau ya, dipesannya langsung ini. Biar hadrohnya maju, biar bagus aguan banyak panggilannya. Ada dipakai, saya paling benci Pak Umar. Ya. Main hadroh, baru baca salawatan, wah udah kayak apa tahu baca salawatan. Ya Pak ya, itu main belegur tabuin. Selesai dia baca maulid, wah goreng, wah bepuntel, pada mantap pulang, kan sambar geledek. Ngaji kagak, apa kagak? Udah kayak panjang. Saya pernah marah-marah di mana? Saya habis ya. Saya omelin anak hadroh. Ini nggak ada akhlak. Dia mah pengen didengerin baca selawatan, pengen didengerin tabuannya. Begitu dia ngaji, dia berbuntel pulang. Apa alasannya? Besok sekolah, apa sana? Besok kerja. Lagu dia kerja sama. Iya Pak ya. Iya. Terus ambil dari situ, pakai cakep ya. Ngaji kalau di mana-mana begini nih. Pertahankan. Habis tampil duduk dia mudah, dengerin ngaji. Jangan berbuntel. Diusir. Buntel ngidulin. Bener Pak, ini anak-anak kita nih, perlu kita ajarin Pak. Kalau enggak kita ajarin, dia liar. Kenapa enggak kita ngajarin? Jangan salahkan anak-anak muda kalau anak muda liar. Jangan salahkan anak muda kalau anak muda brutal. Kenapa? Yang tuanya enggak ngajarin. Bener nggak? Kenapa anak muda brutal? Kenapa anak muda liar? Karena yang tuanya kagak ada yang nuntun ke arah yang benar gitu. Bodoh amat lama lagu apa kayak emang gua pikirin. Itu bukan orang tua yang baik. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Iya. Apaan? Jangan disiarin. Lu gua belain nggak tahu jawabannya. Kesuai banget lu. Gua belain lu itu. Ya, belum tahu. Maaf ya. Bener Pak, kesel banget kalau orang acara tuh ya belum doa udah pada pulang, apalagi petugas. Saya pernah ngomelin Ustadz, nggak ada sebut namanya, Polri di Sukatani. Saya pernah acara di daerah Jati belakang Kir ya. Ya. Apa itu ya? Itu kuburan itu ya. Nah, situ. Bang dua tempat, saya tempat di mana gitu kan. Selesai, itu panitia bel terus bel. Kiai, acara udah habis gitu kan ya. Itu udah lagi ada tugas mahadroh. Kita kan dia begituin Pak, bawa mobil udah nggak pakai rem itu, paham nggak? Wah, ribet kita. Karena kata acara udah habis, ditungguin pakai hadroh, nungguin kita gitu. Pas kita sampai, beneran lagi main hadroh. Oh, main hadroh. Pikir saya begitu saya sampai duduk, hadroh selesai, saya ceramah, kan begitu Pak? Udah ngobrol berarti ya. Ternyata saya udah sampai, hadroh selesai bukan ceramah, ada kori ternyata. Paham nggak? Punya mau gue tadi kori tampil dulu gitu loh, paham nggak? Jangan pakai nungguin saya datang.
Kalau kore udah selesai, saya belum nyampe, baru hadroh nampil. Nah, kore belum tampil ternyata kita ditebelin sama dia. Kore naik lama. Kita kan usah ada iyalah gua bawa mobil udah kayak apa tahu bela-belain sampai sini. Kita masih ada kore lama lagi naginya. Coba itu. Udah makin dah sabaran. Bikin kita makin marah Ustaz Beno. Soal belakangnya ada ya. Mana? Orang pusat. Bikin kita makin marah. Saya pikir habis selesai ngaji duduk samping kita kagak. Pamit pulang. Kan kita bergeledek. Lu ngaji pengen gua dengerin, gua ceramah lu mantap pulang. Wah parah itu. Udah deh pulang gimana habisnya? Saya lah. Nah beberapa lama kemudian ketemu lagi Sukatani. Sukatani itu ada masjid pinggir jatuh setelah pom bensin ya. Pas belum itu ya, Sukatani itu pom ya, ada AM. Ada masjid belakangan itu. Acara siang. Masjidnya begini nih ya. Gini. Di panggungnya nih sebelah sini omnya nih. Saya masuk dari sebelah sini, masuknya kan. Kemudian ke dalam masjid, orangnya dia juga. Orangnya dia juga. Ini nih. Nah, enggak ada sama lagi jam deh. Nanti mesti makan pasti ngomong depan orang kita. Jam deh udah sabar. Yang ngaji luar biasa ngaji kan ngaji. Di sebelah sini nih kan di panggungnya. Terus saya dia ngaji, saya ceramah. Di luar panggungnya. Karena saya masuk di sebelah sini nih, sendal saya kemarin nih, sendal saya. Saya ceramah kemarin pakai sendal yang ada ke panggung, paham nggak? Iya. Pakai sendal yang ada ke panggung, saya naik kan sendal yang ada. Saya udah di panggung tuh, oleh kalau dari masjid mau pulang dia, lampang, kelimpang nyalain sendalnya. Nggak ada sendal saya pakai. Tanya mau kemana emang? Mau pulang kali. Habis kena tolak. Lah, gimana sih kan pulang baik ngaji dulu? Baru sempat habis itu. Sama gua ancam lu. Kan ketemu lo banyak kan gitu. Maksudnya begini nah, ya akhlak nih. Main hadroh begitu. Ya, itu lagi ceramah duduk dengerin. Jangan cuma sibuk kamu selawatan. Maaf ya. Sibuk main hadroh, tapi nggak mau ngaji lah ini yang bahaya. Ya nggak Pak? Sibuk kita main hadroh, boleh silakan cakap. Cuma ilmu mesti diisi, otak mesti diisi supaya adabnya ada kan begitu. Kalau sering main kebo tampil, tidak usah ya, sama tuh nih, pakai nih ya, dengan dulu nih. Tampil di mana-mana, habis hadroh kita duduk dengerin ceramah. Ada yang bisa dapat tuh, ya enggak? Tampil lagi sono selesai hadroh duduk dengerin ceramah, ada lagi ilmu kita. Semakin banyak kamu tampil, semakin banyak mendapat ilmu. Semakin banyak kamu main hadroh, semakin berkah. Kenapa? Ilmunya dapat. Betul? Betul? Ya makanya Pak, bantu Pak Moy ini ya, Mas Soekarno ya, Pembina Ikrimah ya, doain biar dia kuat sehat ya. Maaf Pak ya, ini bina anak muda susah Pak, beneran kan? Kalau kita kerasin dikit ya pada puring. Sudah mulai ya, coba dah. Anak muda begini ngaji kita omelin, ngambek puring dia kurang. Ustaznya galak banget ini ya. Daripada ngaji ini nongkrong jalanan, tuh, ya enggak? Ngaku. Yang berbaik-baik kita berapa? Belum kesabaran gitu loh. Maka mudah-mudahan ya, anak muda kita semakin siap, semakin tampil menuju keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Hadirin, saya pengen bicara panjang lebar, cuman saya kadang-kadang kalau kapolri malu ceramah lama-lama gitu Pak ya. Maka mudah-mudahan walaupun singkat kita bisa dapat keberkahannya. Amin ya Rabbal. Baca Fatihah nih, baca Fatihah. Buat semua yang terlibat, yang nyumbang, yang capek, yang cari dana semuanya ya, bikin panggung segala macam, yang tenaganya keluar, pikirannya keluar, hartanya keluar, diganti oleh Allah dengan keberkahan, kabul hajat, kabul maksud. Amin ya Rabbal